Dillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'um bi ihsan ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan siang hari ini marilah senantiasa kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, baik yang berupa nikmat iman, yang berupa nikmat Islam, juga nikmat sehat serta kesempatan, yang dengan seluruh nikmat tersebut di siang hari ini kita bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berupa menunaikan ibadah Jum'ah di siang hari ini. Mudah-mudahan seluruh amal, seluruh ibadah yang telah kita kerjakan, yang dalam perencanaan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan dan menghitungnya sebagai amalan sholihan makbulan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jejak langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di siang hari ini, di kesempatan ini senantiasa kita tingkatkan kualitas iman juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita berusaha secara maksimal di dalam memenuhi serta menetapi apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, juga usaha kita yang maksimal di dalam menjauhi, meninggalkan segala bentuk kemungkaran, segala bentuk maksiat dan larangan yang kesemuanya itu akan menyebabkan kesengsaraan kita di dunia dan di akhirat nanti. Tak lupa dengan modal takwa yang benar, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi atas segala permasalahan hidup yang kita lalui. Dengan modal takwa ini pula Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuntun dan menunjukkan jalan yang diridhoi, jalan yang benar untuk menggapai maghfirahnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mensifati atau memberikan sesuatu anugerah kepada hambanya,
dengan melebihkan satu di antara hamba yang lain. Dengan itu pula Allah Subhanahu wa taala di samping seorang hamba ini memiliki potensi masing-masing, namun tidak semua hamba ini bisa menggunakan potensi maunah yang Allah berikan ini untuk mendapatkan keridhaan dan dalam rangka ketaatan. Di samping itu Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keutamaan pada suatu tempat, yang mana antara satu tempat dengan tempat yang lain memiliki keutamaan, memiliki perbedaan, dan juga memiliki fadilah-fadilah yang berbeda. Termasuk pula Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah, memberikan keutamaan di dalam hal waktu, yang Allah bedakan keutamaan-keutamaan tersebut. Ada waktu-waktu di mana waktu tersebut merupakan salah satu waktu yang istimewa, merupakan salah satu kesempatan yang utama, sehingga di hari ini kita memasuki di awal bulan Dzulqa'dah, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara 12 bulan dalam satu tahun ini ada 4 bulan yang mulia, dan di antara 4 bulan yang mulia itu adalah bulan Dzulqa'dah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dikatakan bulan Dzulqa'dah ini karena memang orang-orang Arab terdahulu di bulan-bulan ini mereka berhenti, mereka qu'ud anil qital, berhenti tidak melakukan satu aktivitas pertempuran ataupun peperangan, sehingga dinamakan Dzulqa'dah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, lalu bagaimana sikap kita atau seharusnya yang kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki atau melalui bulan-bulan yang istimewa, bulan-bulan yang Allah muliakan ini? Tentu dalam perencanaan ataupun dalam tindakan kita harus ada sesuatu yang menunjukkan, sesuatu yang merupakan satu ibadah, yang merupakan satu amalan yang kelak amalan tersebut ketika sudah kita tinggalkan, namun pahalanya terus dan senantiasa akan mengalir kepada kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, suatu saat, suatu ketika Basir bin Abdillah mengatakan, marartu birajulin minal ubadi bil Basrah. Suatu saat, suatu ketika aku melewati penduduk, aku lewat di penduduk Basrah. Ada salah seorang ubad, salah seorang ahli ibadah, wa huwa yabki, ia menangis. Fakultu, maka aku tanyakan apa sebab kenapa dia menangis. Ma yubkika, apa yang menyebabkan, yang menjadikan engkau menangis? Faqala, orang ini menjawab, abki ala ma faradtu min umri, aku menangis karena sesuatu yang luput dari umurku. Wa ala yaumin mado, juga aku menangis karena hari-hari yang telah lewat. Min ajali lam yubayyin fihi amali, yang mana aku sendiri belum jelas bagaimana nasib amalan-amalanku. Ma'asyiral muslimin
jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, satu nasihat ini mengingatkan dan juga menjadi tadzkirah bagi kita. Apa yang telah lewat, sesuatu yang telah luput dari kita berupa umur, berupa kesempatan, ini tidak akan pernah terulang kembali. Oleh karena itu, di momen yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, seharusnya kita mulai menata diri kita, mempersiapkan diri kita ini untuk menjadi setidaknya bagian dari orang-orang yang senantiasa memiliki kesolehan. Kenapa? Kesolehan ini harus kita miliki, harus kita upayakan, harus ada pada diri kita, diri keluarga kita, karena merupakan satu yang istimewa. Salah satu sebab didoakannya para malaikat dan juga orang-orang soleh yang lain kelak, ini akan senantiasa mendoakan keberadaan orang-orang yang soleh. Sedangkan soleh sendiri itu maknanya adalah al-qaim, orang-orang yang senantiasa berusaha mendirikan, berusaha melaksanakan bima yajibu alaih, sesuatu yang diwajibkan kepadanya, min hukukillah, dari beberapa hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kewajiban seorang hamba kepada Rabb-nya, ia tunaikan. Demikian juga wa hukuk ibadih, termasuk bagaimana seseorang itu bisa merealisasikan hak-hak hamba yang lain. Maka dalam hal ini, orang-orang yang memiliki kedudukan atau orang-orang yang bisa merealisasikan apa yang menjadi hak-haknya atas apa yang harus ia tunaikan, perintah-perintah Allah yang ia kerjakan, dan juga bagaimana ia bersikap dengan hamba-hamba yang lain, maka malaikat dan juga orang-orang ini mendoakan sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Ghafir dari ayat 7 sampai ayat 9. Di situ Allah menyebutkan Rabbana wa adkhilhum jannatin adn. Ya Allah, wahai Rabb kami, wa adkhilhum, dan masukkanlah mereka jannati adn, ke dalam surga adn, allati wa'adtahum, yang mana surga adn ini engkau persiapkan untuk mereka. Wa man sholaha min abaihim, juga orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka. Wa azwajihim, juga orang-orang yang soleh dari istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, juga dari keturunan mereka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka disinilah pentingnya kesolehan diri kita ini. Dengan kesolehan yang kita miliki ini nanti akan berdampak kebaikan-kebaikan untuk keluarga kita, untuk keturunan-keturunan kita. Demikian juga ketika bapak-bapak kita adalah bapak-bapak orang tua yang soleh dan solehah, ini juga menjadi kebaikan untuk anak-anaknya. Dan juga ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, doa yang senantiasa kita baca dalam tasyahud, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan atas kami, wa ala ibadillahi sholihin, dan juga keselamatan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Maka
disebutkan di dalam hadis terkait dengan bacaan tasawuf ini, fa innakum idza qultumuha, maka sesungguhnya kalian jika mengatakan ini dalam bacaan tasawuf ini, asobat kulla abdin lillah sholihin, maka ini akan mengenai tertuju kepada hamba-hamba Allah yang soleh, baik fis samai wal ard, yang berada di langit maupun hamba-hamba Allah yang soleh yang berada di bumi ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan juga apa yang disebutkan oleh At-Tirmidzi, man arada, siapa yang menginginkan ayyakhdha bihadzal salam, untuk mendapatkan keselamatan dengan salam ini, alladzi yusallimuhu al-khalq, yang mana seorang makhluk mengucapkan salam ini fi sholat, di dalam sholatnya, maka falyakun abdan sholihan, siapa yang menginginkan mendapatkan bagian dari doa keselamatan ini, maka hendaklah falyakun abdan sholihan, ia menjadi bagian dari hamba Allah yang soleh. Wa illa, jika tidak, maka khurrima hadzal fadlu al-azim, maka ia akan terhalang dari mendapatkan keutamaan, mendapatkan fadilah yang utama ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian di samping kita berusaha untuk meningkatkan serta memposisikan, menjadikan kita bagian orang-orang yang soleh, tentu juga ada amalan-amalan, peninggalan-peninggalan yang bisa kita dapatkan manfaatnya kelak, meskipun kita sudah kembali atau sudah tidak mengamalkannya lagi. Sebagaimana yang disebutkan yang bersumber dari sahabat Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, inna mimma yalhaqu al-mu'mina min amalihi wa hasanatihi, sesungguhnya dari sesuatu yang kelak akan ditemui, akan didapatkan oleh seorang mukmin, min amalih, dari amal-amalnya, wa hasanatihi, dan kebaikan-kebaikan yang telah dikerjakannya, ba'da mauti, setelah meninggalnya. Ilman allamahu, yang pertama adalah ilmu yang allamahu, yang ia ajarkan. Wa nasarahu, juga ilmu yang ia sebarkan. Wa waladan sholihan tarakahu, juga putra-putra, anak-anak yang soleh yang ia tinggalkan. Wa mushafan warasahu, demikian juga termasuk sesuatu yang akan menjadikan kebaikan-kebaikan, manfaat yang akan kita peroleh adalah mushafan warasahu, mushaf yang kita tinggalkan, yang kita wariskan, yang kita wakafkan. Au masjidan banahu, atau masjid yang kita bangun, yang kita sumbang, yang kita ramaikan, yang kita makmurkan kesejahteraannya. Au baitan libnis sabil banahu, atau juga rumah yang kita bangun untuk keperluan orang-orang yang membutuhkan, libnis sabil. Au nahron, atau pula sungai, ajarahu, yang kita alirkan, yang kita buat. Dalam hal ini bisa disebut juga kita meninggalkan membuat sumur yang di situ manfaatnya bisa dimanfaatkan oleh kepentingan umum. Au sodakotan akhrajaha min malihi, atau sodakoh yang ia keluarkan dari hartanya, fi sihhatihi wa hayatihi, di masa hidupnya. Yalhaquhu
ba'da mautihi, maka itu semua kelak nanti akan menemuinya, nanti akan didapatinya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah di momen yang spesial ini sekali lagi kita berusaha untuk senantiasa memantaskan diri kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang soleh, dan juga kita tidak meninggalkan sesuatu ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ini kecuali kita telah mengambil bagian setidaknya dari 7 hal yang disebutkan tadi sebagai bentuk investasi kita yang sangat berharga yang kelak akan kita raih ketika kita telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal mu'minunal muttaqun, kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina min dhulumati ilan nur wa jannibnal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna sakirina li ni'amihi musnina biha alaik qabilina laha wa atmimha alaina. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsha wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an